Di hadapan kita merupakan Wisma Habibie dan Ainun. Tempat ini bukan sekedar rumah bersejarah, tetapi juga menjadi saksi bisu perjalanan cinta sang visioner dengan belahan jiwanya. Rumah di daerah Jakarta Selatan yang dulunya menjadi kediaman Presiden ketiga Republik Indonesia ini diresmikan sebagai landmark bersejarah dan dibuka untuk umum sejak 16 Januari 2025. Tujuannya adalah membagikan kisah dedikasi serta warisan bangsa kepada masyarakat luas. Setiap sudut wisma ini menghadirkan pengalaman personal tentang Eyang Habibie dan Eyang Ainun, sekaligus membuka ruang refleksi lewat tur sejarah dan program inspiratif lainnya yang mengingatkan kita akan makna hidup sesungguhnya. Di saat kebanyakan orang memisahkan kehidupan personal dan kegiatan luar, Eyang Habibie dan Eyang Ainun menyatukan semuanya dalam sebuah tempat yang begitu hangat. Tujuan dan prinsip dari setiap sudut yang ada menjadi ciri khas yang masih terasa sampai saat ini. Hai teman-teman seniman muda berkarya, di episode Art Venture yang pertama ini, kita akan ditemani langsung oleh storyteller spesial Wisma Habibie dan Ainun, yaitu Nadia Habibie, cucu pertama sekaligus Direktur Eksekutif Yayasan Habibie dan Ainun. Hai Kak Nadia. Hi Chelsea, how are you? So good to see you. So good to see you always. Dan terima kasih ya udah ke Wisma Habibie dan Ainun. Selamat datang. Kita sekarang ada di, mungkin bisa ditebak juga ya kalau kita melihat beberapa panel di sini. Coba kita tebak ini nama lobbynya apa kira-kira, Chelsea? Lobbynya untuk Wisma Habibie dan Ainun ini sebenarnya mendekat ke perpustakaan ya Kak? Betul sekali. Dan sebelum kita ke perpustakaan, Eyang ingin menyapa dengan Bhinneka Tunggal Ika. Maka itu kita di sini karena kita sekarang dikelilingi oleh 5 panel yang merepresent sebetulnya pulau-pulau besar Indonesia. Luar biasa. Hebat ya untuk seorang teknokrat, ternyata beliau ingin menyapa dengan salam budaya. Salam budaya. Iya. Aku melihat ukiran-ukirannya. Betul. Dari kayunya juga. Ya, nah ukiran-ukiran ini atau ornamennya itu dibuat oleh Pak Surya Purnawa. Luar biasa. Beliau sudah almarhum tapi keluarganya masih ada. Jadi kalau kita ingin merevitalisasi ornamennya, kita mengajak keluarganya untuk kesini. Jadi skillnya beliau tuh turun-menurun ke anak-anaknya. Sebetulnya sangat menarik dan incredible sih. Aku suka karena ini benar-benar perpaduannya tuh bagus sekali, warnanya juga. Terima kasih banyak ya. Jadi ini sebetulnya menggunakan kuningan karena kita di Jalan Patra Kuningan. Gitu kurang Filosofi lebih di baliknya. Ya begitu. Jadi detail-detail tersebut itu pasti sebetulnya ditentukan oleh Eyang Ainun. Aku juga mau bertanya bagaimana rasanya Kak Nadia bisa berbagi kisah ke publik sekarang? Tentunya kita sangat terhormat Chelsea karena nanti mungkin kita akan melihat juga ya di plakatnya. Di sini ada plakat di mana Eyang Habibie dan Ainun juga sebetulnya menuliskan harapan mereka untuk Wisma Habibie dan Ainun bahwa ini bisa menjadi spirit ini bisa menjadi bermanfaat bagi bangsa dan rakyat Indonesia, dan kami merasa sangat terhormat untuk bisa menjalankan amanah tersebut. Wah, boleh setelah ini kita keliling-keliling ya Kak Nadia? Ini adalah pertama kalinya agama masuk ke Indonesia. Betul, ini interpretasinya Eyang Habibie dan Eyang Ainun. Maka itu panel yang ada di depan kita dimulai dengan Hindu dan Buddha. Begitu. Senimannya sama seperti yang tadi di depan ya Kak ya? Dibuat oleh Pak Surya Purnawa serta keluarganya. Sangat kuat. Ada ciri khas tersendiri. Betul sekali. Kalau ini tentunya adalah Islam ya. Betul. Islam yang ada di Aceh, yang direpresent oleh Masjid Baitur Rahman. Nah, Masjid Baitur Rahman ini sebetulnya menjadi simbol dari kekuatan Islam karena ketika tsunami terjadi, strukturnya itu masih sangat kokoh. Betul. Tsunami Ya. tahun 2004. Betul. Ya. Wow. Dan yang terakhir adalah panel yang didedikasikan untuk Kristen dan Katolik, yang juga direpresent oleh 3 tempat ibadah.
Pada zaman dulu itu saat Eyang masih tinggal di sini, kegiatannya apa saja di Taman Intelektual? Nah, Eyang itu sebetulnya selain menjadi sang seniman, beliau juga sang sporty B.J. Habibie gitu. Jadi beliau suka menggunakan taman intelektualnya untuk sedikit jogging ketika beliau udah tidak bisa berenang lagi. Tapi tentunya kalau jogging beliau juga harus in style karena beliau itu memang sangat peduli dengan fashion ya. Jadi kalau pakai baju putih pasti celana putih dan sepatu, dia sebutnya sepatu cats putih gitu. Cats putih. Pasti selalu akan foto ke cucu-cucunya untuk meminta pujian sebetulnya kayak how do I look gitu. Kita udah tahu pasti ya good lah, masa kita bilang enggak gitu ya kan. Nah itulah sisi Eyang yang lebih santai dan lucu gitu ya ke keluarga dan cucunya. Dan fun fact by the way, Chelsea, di atas sini gitu ya, itu adalah salah satu legacy dari Eyang Ainun. Eyang Ainun sempat ke Kalimantan terus membeli satu tas dengan motif yang seperti ini. Nah, beliau suka banget sama motifnya, tas anyaman itu, dan meminta, tiba-tiba ya, meminta gitu ya, merequest ke arsiteknya untuk menyontekkan motifnya dan ditempelkan di dalam tembok ini gitu. Jadi itulah detailnya Eyang Ainun dan sisi senimannya pun ada di Eyang Ainun sebetulnya. Eyang itu suka sekali dengan The Thinker karena beliau bisa relate banget dengan The Thinker. The Thinker adalah seseorang yang sebetulnya merefleksikan hidupnya dan melaksanakan proses internalisasi gitu ya, agar bisa menghasilkan karya terbaiknya. Dan itulah yang dilakukan oleh Eyang ketika Eyang membuat satu karya gitu ya, baik dari sebagai engineer atau sebagai negarawan atau bahkan sebagai seniman gitu ya. Beliau itu sebetulnya coba untuk menyendiri dulu, untuk mencari jati dirinya, isi hatinya agar bisa mengeluarkan itu ke dalam satu media. Memang tempat ini penuh dengan filosofi, tapi ini menjadi salah satu titik yang menurut aku ya paling dalam filosofinya. Jadi Eyang itu memang selalu mengingatkan kita keluarga bahwa tanpa cinta, intelektualitas itu berbahaya. Tapi tanpa intelektualitas, cinta itu tidak cukup. Nah, ini adalah spot di mana cinta dan intelektualitas itu bertemu. Dan di belakang kita ada perpustakaan, yaitu simbol dari intelektualitas. That's why we're here. That's really deep. It is very deep, dan ya begitulah Eyang seorang filosofer yang sejujurnya kelihatannya beliau juga ya mendapatkan filosofi itu melalui seni gitu, karena seni itu selalu balik lagi ke isi hatinya. Nah, kalau di sini perpustakaan Eyang Habibie, biasa Eyang sendiri kah? Kalau di sini ada me time-nya mungkin? Nah, di sini sebetulnya beliau lebih banyak mengajak cucu intelektual, tamu-tamu untuk ketemu di sini dan beraudiensi. Eyang itu sebetulnya sangat passionate untuk berbagi cerita kepada cucu intelektual karena beliau itu ingin menanam bibit-bibit pelajarannya gitu ya, dan pelajaran juga hidupnya. Potensi-potensi ke depan ya. Betul sekali. Makanya beliau itu paling suka sebetulnya ngobrol dengan ya anak-anak muda. Anak-anak muda. Ya, termasuk kamu sebetulnya Chelsea. Iya. Dan disinilah kita melihat banyak sekali buku. Kita sekarang dikelilingi oleh sekitar 5.000 buku. Wow, 5.000 buku. Iya, 5.000 buku. Dan menariknya, memang buku ini itu kebanyakan mengangkat isu-isu sosial. Isu-isu sosial, berarti Iya. politik, isu-isu sosial, agama, teknologi dikit Justru sebenarnya. Sedikit di sini. Sejarah tentunya, budaya, dan seterusnya. Karena dia mungkin boleh ceritain nggak salah satu kenangan terindah bersama Eyang Habibie? Wow, banyak sekali ya Chelsea. Jujur untuk milih satu saja sulit buat saya. Tapi satu yang mungkin saya bisa share hari ini gitu ya, adalah saya dan keluarga sebetulnya kita kangen sekali dengan sisi senimannya beliau gitu ya. Banyak yang mungkin belum tahu kalau Eyang itu adalah seorang seniman. Tapi kalau kita pikir-pikir lebih dalam lagi ya tentunya juga karena beliau juga bisa menghasilkan buku. Si Habibie dan Ainun. Jadi ceritanya ketika Eyang Ainun sudah tidak ada lagi, beliau kan sangat down ya. Sampai beliau itu bisa keluar rumah dan mencari-cari Eyang Ainun di subuh pagi. Nah, beliau dikasih sedikit advice sebetulnya dari dokternya
untuk bisa menuangkan rasa hatinya ke dalam satu media. Medianya itu adalah si buku. Salah satunya menulis buku ya. Yes, betul. Jadi ini sebetulnya menjadi terapinya beliau gitu. Dan tentunya beliau menggunakan seni untuk ini karena ya beliau harus menyuarakan isi hatinya gitu. Jadi ini lukisan yang dilukis oleh Maestro Basuki Abdullah. Tapi kali ini lukisannya adalah lukisan Eyang Habibie dan Eyang Ainun yang kelihatan sangat royal. Dan tentunya kelihatan juga ya cinta sejati di antara mereka berdua. Sebuah kehormatan lagi untuk keluarga kami juga bisa dilukis oleh seorang maestro di tahun 1982. Wow. Kalau untuk Kanadia sendiri, bentuk kesenian apa sih yang paling dekat sama Kanadia? Kalau aku tuh suka menggunakan seni untuk meng-uplift mood aku. Jadi kalau misalnya mood aku lagi sedikit down atau sedikit mellow, biasanya aku coba untuk mencari lagu gitu ya yang bisa meng-uplift aku gitu, sehingga aku juga bisa menjalankan sehari-hari aku dengan baik gitu ya. Atau aku juga bisa turn to fashion gitu. Aku suka banget sama fashion karena tentunya terinspirasi juga oleh Eyang B.J. Habibie yang mungkin kalau kamu tahu ya, beliau itu sangat dandy dan suka sekali menggunakan misalnya topi atau hak sepatu hak tinggi gitu ya kan, supaya dikasih sedikit boost gitu. Ini adalah bunga white chrysanthemums yang dilukis oleh Maria Cui ketika Eyang Ainun sudah tidak ada lagi. Dan di bawahnya mungkin Chelsea juga ingin baca doa dan pesan dari Ibu Maria Cui untuk Eyang Ainun. Selamat jalan Ibu Hasri Ainun Habibie. Semoga amal baktinya diterima Allah. Salam Maria Cui. Betul sekali. 2010 Mei, dan itu ketika Eyang Ainun sudah wafat ya. Jadi kelihatan sekali dari lukisan ini betapa dekatnya hubungan mereka berdua. Chelsea, yuk kita ke Aula Pendopo. Di sini, wow, ini adalah tempat yang sangat bersejarah ya. Tapi mungkin sebelum aku menceritakan mengenai sejarahnya, ini kalau kita lihat gedungnya itu lumayan mirip kan ya sama perpustakaan. Oh iya. Cuman dari kayunya, warnanya, betul, ukirannya. Kalau warna mungkin agak sedikit berbeda Chelsea, karena kalau gedung ini memang menggunakan kayu jati dari Jawa Tengah, jadi warnanya lebih coklat. Tapi kalau yang di perpustakaan menggunakan kayu dari Jawa Barat, nah warnanya itu lebih kuning. Iya sebetulnya. Tapi memang ukiran-ukirannya itu sama persis, hampir sama persis. Karena si pendopo ini yang duluan sebelum si perpustakaan. Jadi pendopo ini yang menjadi sumber inspirasi untuk perpustakaan. Aku suka sekali interiornya, arsitekturnya. Banyak sekali filosofi juga, bahkan juga bunga-bunga yang ada di sini sebetulnya itu yang menjadi kelihatan keindahan kayu dan pengukirannya. Tapi ini adalah simbol truntum. Dan truntum itu adalah simbol dari Jawa untuk tempat-tempat yang dimana kita bisa mengumpulkan banyak orang. Wow. Gitu sih. Dan memang terwujud. Banyak sekali orang yang berkumpul di sini. Betul sekali. Bahkan Eyang sangat bermanfaat juga. Sangat bermanfaat. Ini adalah sebetulnya salah satu saksi bisu sejarah. Jadi Eyang juga menggunakan tempat ini untuk mengumpulkan rekan-rekannya di pemerintah waktu itu. Sehari bahkan sebelum beliau bersumpah ya di depan MPR untuk menjadi presiden, beliau sebetulnya ada di sini. Iya, dan diberitahukan bahwa beliau akan menjadi presiden esok harinya. Sumpahnya diberikan karena beliau paham itu sudah menjadi amanat beliau sebagai wakil presiden pada waktunya. Dan setelah itu beliau balik lagi ke sini untuk membentuk kabinetnya. Formasi kabinet. Betul sekali. Jadi tempat ini memang sangat bersejarah. Dan saya yakin Eyang Habibie juga sangat terinspirasi oleh keindahan arsitekturnya. Jadi seni itu juga mengalir lagi kembali lagi ketika beliau membuat beberapa kebijakan untuk demokrasi kita hari ini. Ini adalah ruangan yang paling sakral karena Eyang Habibie dan Eyang Ainun keduanya disemayamkan di sini sebelum dikubur. Maka itu namanya ruang memorial. Bahkan mami besar atau ibunya Eyang Habibie pun disemayamkan di sini. Jadi ini menjadi tempat yang ya tidak bisa rubah lagi dan gitu juga ya. Maka sudah ada ini ya petanda gitu ya bahwa memang kita harus menghormati tempatnya seperti demikian gitu. Ketika kita mengantar Eyang ke TMB
sampai Kalibata, tentunya kita menggunakan patwal, tapi sesungguhnya kita tidak butuh karena orang-orang yang ada di jalanan dengan sukarela gitu ya, mereka itu langsung memberi jalan untuk Eyang Habibie karena mereka begitu hormat dengan Eyang Habibie dan ingin berkontribusi agar Eyang Habibie bisa dimakamkan dengan smooth gitu. Dan saya merinding banget juga melihat banyak banget orang-orang yang dari gedung gitu ya, mereka turun beberapa lantai mungkin menggunakan tangga juga karena lift semua kan pada nggak bisa ya. Jadi ada yang menggunakan tangga, ada beberapa yang menggunakan topi, mereka turunkan topinya dan mereka berhormat kepada Eyang ketika mobilnya masih melewati mereka gitu. Jadi merinding. Dan itu pun sebetulnya yang menjadi kayak a breaking point lah ya untuk aku gitu ya, untuk bisa merefleksi bagaimana saya bisa hidup seperti Eyang. Tentunya tidak sama persis, tapi yang benang merahnya dari Eyang adalah beliau itu sebetulnya menjalani hidup yang sangat full. He lived a full life gitu karena beliau memperjuangkan kemanusiaan. Jadi bagaimana untuk Nadia Habibie, untuk aku bisa juga memperjuangkan kemanusiaan. Tentunya juga salah satunya jawabannya adalah melalui seni. Aku ingin bertanya sama Kak Nadia, apabila seandainya Eyang Habibie masih ada, apakah pesan beliau untuk generasi muda Indonesia? Wow, sebetulnya banyak sekali sih pesannya ya. Tapi beliau pasti akan kembali lagi untuk mendorong tentunya anak muda agar mereka jangan lupa untuk berpikir kritis, jangan lupa juga untuk kita berinvestasi dalam kompas moral kita. Karena tanpa adanya kedua hal tersebut, tentunya kita tidak bisa meraih pencerahan gitu ya. Karena dia sendiri ada pesan nggak sih Kak untuk cucu-cucu intelektual di luar sana? Aku sih berharap cucu intelektual sangat tertarik untuk bisa ke Wisma Habibie dan Ainun, karena di sini kita bisa menceritakan sebenarnya Eyang Habibie dan Eyang Ainun tidak hanya sebagai figur sejarah ya, tapi juga sebagai human being gitu. Dan mungkin kita bisa bantu untuk menginspirasikan agar cucu intelektual bisa menjalankan hidup yang semakin bermakna. Karena dari sini kita juga belajar sisi humanis juga. Betul. Dari Eyang Habibie dan Eyang Ainun, bukan Betul hanya sekali. tentang beliau sebagai teknokrat, Betul. bukan hanya mengenai teknologi, Betul. tapi tentang rasa cinta terhadap seni, terhadap masyarakat. Betul sekali. Dan melalui senilah kita juga bisa mengenal isi hati kita semua dan juga bisa menggunakan seni sebagai media untuk mencurahkan sebenarnya isi hati kita. Seperti Eyang Habibie dengan novelnya Habibie dan Ainun. Thank you so much Kak Nadia for having us. Aduh, aku yang berterima kasih ya. Thank you so much for coming dan keliling-keliling ya di Wisma Habibie dan Ainun supaya kita juga bisa bercerita mengenai sudut pandangnya Eyang sebagai sang seniman yang banyak orang belum tahu gitu ya. Dan bahkan Wisma ini penuh dengan karya-karya seni maestro-maestro. Tapi ini baru pertama kalinya loh kita menceritakan mengenai Wisma Habibie dan Ainun dari sudut pandang seninya ya gitu. Jadi we're very honored to have you here. Untuk teman-teman yang di luar yang ingin sekali ke sini, nanti bisa cek di Instagram Wisma Habibie dan Ainun. Betul sekali. Mungkin boleh di-share ke Instagram. Iya, tune in di Instagram kita @wisma_habibie dan Ainun gitu ya untuk melihat the latest updates dari Wisma dengan program-program kita dan juga tanggal-tanggal di mana pengunjung bisa datang. We definitely cannot wait to see you all here. Untuk waktu berkunjungnya itu bisa di hari apa saja Kak? Nah, itu memang tidak selalu ada gitu ya dan tidak selalu konsisten, maka itu kami juga sebetulnya menganjurkan untuk teman-teman melihat Instagram kita supaya nanti bisa mengikuti updates-nya. Terima kasih semuanya. Thank you. Salam seniman muda berkarya.